Sektor ganda putra kerap kali menyelamatkan wajah bulu tangkis Indonesia pada kejuaraan bergengsi. Dan pada 22 Agustus 2022, kompetisi prestisius yakni kejuaraan dunia akan digelar di Jepang. Langsung saja kita akan bahas bersama pelatih sektor ganda putra Indonesia, Aryono Miranat. Halo, selamat malam Coach. Mbak. Iya Coach, kalau kita lihat Indonesia ini selalu bertanding, ada 5 nomor yang tentunya punya pemain-pemain top, tapi di khusus nomor ganda putra ini menjadi salah satu nomor yang paling difavoritkan untuk memperoleh juara. Kalau untuk kejuaraan dunia ini, kira-kira siapa Coach yang mungkin dilihat secara realistis akan bisa merebut podium tertinggi? Ya, terima kasih. Sebenarnya semua punya peluang ya, dari Kevin Marcus, Hendra Aksan, Fajarian dan Bagas Fikri sama-sama punya peluang karena kita kan berlatih sama-sama. Hanya memang waktu terakhir ini Fajarian memang sedang menunjukkan performa yang baik ya di kejuaraan sebelumnya. Tapi pemain-pemain lain pun pasti ingin menjadi juara dunia. Jadi semua masih punya peluang. Iya Coach, ini kan Marcus Gideon akan kembali berpasangan dengan Kevin. Sejak kemarin kita tahu bahwa ada kondisi tertentu, kondisi kesehatan setelah operasi. Bagaimana sekarang kondisinya? Apakah siap bertanding? Sekarang kondisi Gideon setelah istirahat dari pasca operasi ya, dia masih main di Indonesia Open dan Indonesia Master. Tapi karena kondisinya belum 100%, jadi mereka sebetulnya waktu itu belum siap. Tapi sekarang ini untuk kejuaraan dunia, kondisi Gideon sudah mendekati 100%, jadi siap untuk bertanding di Tokyo. Iya, karena kejuaraan dunia kalau kita bicara spesifik soal The Minion ini, koreksi saya Coach kalau salah, ini The Minion belum pernah mendapatkan medali di kejuaraan dunia. Sebenarnya apa yang membuat mereka begitu sulit untuk meraih podium tertinggi di kejuaraan dunia, Coach? Memang belum pernah meraih podium tertinggi di kejuaraan dunia. Mungkin karena itu beban ya, karena kan dia selalu juara di open turnamen seperti biasanya. Nah, mudah-mudahan yang ke depan ini jadi menambah motivasi untuk mereka gitu. Kita akan pindah lagi, kita akan bicara soal Bagas Fikri. Bagas Fikri setelah kemarin bermain dan juara di All England, kemudian grafisnya kalau kita lihat fakta-faktanya turun terus. Bagaimana dengan di kejuaraan dunia? Mudah-mudahan dia bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka, karena setelah mereka juara di All England itu mungkin ada pressure ya. Dan lagi mereka kurang bisa adaptasi dengan lapangan yang berangin. Mudah-mudahan di kejuaraan dunia ini di Jepang ini mereka dapat meningkatkan lagi performa mereka. Jadi praktis problemnya karena mungkin mereka harus menghadapi tekanan publik, bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap Bagas Fikri ya Coach? Ya, betul. Kalau secara teknik permainan kemudian juga kematangan di lapangan, bagaimana Anda melihat ganda putra yang akan bertanding di kejuaraan dunia nanti? Jadi selama hampir 2 bulan ini kita sudah mempersiapkan mereka dengan latihan-latihan fisik ya, menaikkan kembali kemampuan fisik dan juga tekniknya itu yaitu dengan kematangan bermain mereka dalam lapangan, dengan melalui pola-pola latihan teknik yang terukur lah gitu. Jadi mereka udah siap secara fisik, teknik ataupun mental. Baik, sudah siap ya diri sendiri, mereka sudah siap. Bagaimana dengan drawing Coach? Drawingnya di kejuaraan dunia, apakah ada pasangan-pasangan tertentu yang mungkin bertemu di babak-babak awal yang sudah diwaspadai? Siapa kira-kira yang punya peluang untuk menjegal begitu? Sebetulnya setiap pemain bila ketemu dengan lawan dari luar itu tidak boleh menganggap enteng. Jadi semua lawan sama ya. Cuman masalahnya kita ada 3 pasangan di pool atas dan 1 pasangan di pool bawah, itu cukup merugikan buat tim Indonesia.
Oke, Coach Aryono, kita akan berbicara lebih luas lagi, apalagi kalau ganda putra kita selalu teringat dengan The Daddies, Hendra Ahsan, bagaimana kiprah mereka dan bagaimana mereka menginspirasi junior-junior mereka di pelatnas. Seperti apa, Coach? Sejauh mana nanti Hendra dan Ahsan ini bisa terus bermain, mengingat usia mereka juga sudah tidak muda lagi? Ya, kebetulan Hendra Ahsan di pelatnas itu di ganda putra sebagai pemain paling senior, jadi mereka bisa untuk jadikan panutan ya, panutan dalam hal latihan disiplinnya, dalam latihan tanggung jawabnya, dan juga tentunya di dalam prestasinya. Mudah-mudahan kondisi ini dapat membawa pemain-pemain yang juniornya untuk mengikuti ke positifan dari mereka itu. Tapi kalau Anda sendiri dari jajaran pelatih melihat Hendra Ahsan masih sangat bisa bersaing di elit ya, di tingkat elit ya, dengan usia mereka yang sudah nggak muda lagi, Coach? Menurut saya masih bisa, karena itu tadi mereka bisa disiplin mengatur dalam mengatur pola hidupnya, pola makan, dan juga disiplin latihannya masih disiplin. Jadi mereka masih bisa berkompetisi dengan pemain-pemain lain. Baik, masih bisa bersaing begitu dengan yang muda-muda. Sekarang banyak yang muncul ya, Coach ya, dari Jepang, dari Denmark juga nyundul terus ya, Coach? Betul. Coach, terakhir saya mau nanya kepada Coach Aryono. Ini kan sektor ganda putra boleh dibilang sebagai sektor yang punya prestasi paling baik di antara sektor yang lain. Kalau kita menghitungnya secara jumlah berapa gelar yang diraih oleh sektor ganda putra, apa yang bisa Anda sarankan kepada sektor-sektor lain supaya juga punya regenerasi dan juga konsistensi dalam meraih prestasi? Ya, intinya nomor satu ya dari latihan aja ya, disiplin latihan keras, disiplin waktu, dan juga untuk dalam bermain itu untuk tidak mau kalah gitu. Baik. Itu aja paling. Disiplin dan tidak mau kalah. Terima kasih. Betul. Coach Aryono Miranat sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan sukses di sektor ganda putra bisa dapat podium tertinggi. Terima kasih, Coach. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam.